3 tahun lalu, beberapa tokoh berkumpul dan melihat keprihatinan terhadap persoalan bangsa yang dihadapi dan berpendapat bahwa bangsa Indonesia menuju jurang sehingga perlu diselamatkan. Hentikan KKN, oligarki, politik dinasti, serta penyalahgunaan kekuasaan. Hendaknya membuka peluang, menghentikan peluang bangkitnya ajaran-ajaran komunis dan ideologi yang anti Pancasila, serta menghentikan stigmatisasi terhadap kelompok yang tidak disukai dengan cap-cap yang seperti radikal, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun lalu, beberapa tokoh berkumpul dan melihat keprihatinan terhadap persoalan bangsa yang dihadapi dan berpendapat bahwa bangsa Indonesia menuju jurang sehingga perlu diselamatkan. Ada 8 maklumat kami kekuasaan aksi menyelamatkan Indonesia yang menurut saya sampai saat ini masih relevan untuk diperjuangkan. Yang pertama adalah penyelenggaraan negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah penanggulangan COVID. Yang ketiga adalah menyelesaikan resesi ekonomi, terutama yang dihadapi rakyat. Yang keempat adalah penegakan hukum dan proses pembentukan hukum. Yang kelima adalah hentikan KKN, oligarki, politik dinasti, serta penyalahgunaan kekuasaan. 6 adalah hendaknya membuka peluang, menghentikan peluang bangkitnya ajaran-ajaran komunis dan ideologi yang anti Pancasila, serta menghentikan stigmatisasi terhadap kelompok
yang tidak disukai dengan cap-cap yang seperti radikal, radikal, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah menuntut pemerintah agar mengusut pihak-pihak yang ingin mengubah NKRI, baik lewat konstitusi maupun lewat lain. Yang keenam, meminta agar penyelenggara negara itu melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan. Saya melihat bahwa ada minimal 4 hal yang menurut saya semakin perlu menjadi perhatian. Pertama, penegakan hukum dan proses pembentukan hukum. Ini kita lihat bagaimana pemerintah sebenarnya sudah menggunakan hukum sebagai wahana untuk melegalkan keinginannya lewat pembuatan perpu, lewat omnibus law, dan tidak mengikuti lagi proses-proses pembentukan hukum yang baik. Nah, yang kedua adalah tidak sedikit pimpinan atau aktivis kami yang dipenjarakan hanya karena berbeda dengan pemerintah. Yang kedua adalah korupsi, kolusi, nepotisme, oligarki, politik dinasti, serta penyelenggaraan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini semakin meningkat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, faktanya banyak sekali menteri dan pejabat negara serta di BUMN yang tertangkap karena korupsi. Oligarki sudah sangat nyata dan tidak malu-malu lagi para pelaku oligarki untuk mempertontonkan bagaimana mereka mengambil hak-hak rakyat untuk kepentingan mereka. Politik dinasti kita sudah tahu, bahkan karena hanya menginginkan anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden yang kita baca, maka diadakanlah gugatan ke MK untuk mengubah batasan umur. Pasti ada yang membantah, tapi kita membaca demikian. Yang kemudian yang keempat adalah dinasti politik di daerah, juga demikian. Pak Harto dulu 32 tahun berkuasa, 30 tahun berkuasa baru berani memunculkan anaknya masuk ke penyelenggara negara. Ini baru 3 tahun sudah memunculkan anak dan mantu sebagai penyelenggara negara, dan itu didukung oleh partai politik. Nah, penyalahgunaan kekuasaan saya pikir banyak sekali. Yang keenam adalah kami tetap melihat bahwa bangkitnya ajaran komunisme atau yang anti Pancasila masih tetap berjalan, terbukti dengan munculnya Perpres untuk memaafkan kasus pelanggaran HAM terhadap pemberontakan tahun 65-66. Kita tahu persis bahwa itu adalah pemberontakan PKI dan itu minta dimaafkan. Berarti kalau dimaafkan, maka yang salah adalah TNI, karena TNI lah saat itu berhadapan bersama ulama untuk menghadapi PKI. Nah, dengan demikian kami melihat bahwa agenda kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu masih relevan terus berlanjut, dan saya hampir 3 tahun aktif di kami, dan hampir tiap minggu kami rapat untuk membahas hal-hal yang untuk menyelamatkan negeri ini. Tapi faktanya pemerintah sekarang seakan-akan bahwa suara rakyat tidak perlu lagi diperhatikan. Jadi kami tetap bersuara tapi tidak menjadi perhatian sama sekali. Bahkan rekan-rekan buruh, rekan-rekan tenaga kerja kesehatan dan lain-lain itu
kalau melakukan protes terhadap pembentukan undang-undang semua diabaikan. Atas dasar itu sebenarnya kami berharap akan muncul pemerintah atau pemimpin yang bernyali dan berani melakukan perubahan. Ada 10 agenda perubahan yang harus menjadi perhatian. Satu adalah keadilan. Dan keadilan ini harus menjadi perhatian utama. Yang kedua adalah utang negara yang sudah sangat besar. Utang negara, kemudian adalah korupsi semakin merajalela. Yang keempat adalah pengolahan sumber daya alam. Yang kelima, penataan prioritas pembangunan nasional. Yang keenam adalah penegakan hukum. Yang ketujuh adalah kesejahteraan. Yang ke-8 adalah kohesivitas sosial. Yang ke-9 adalah nepotisme dan oligarki. Yang 10 adalah hubungan internasional. Saya mencoba menguraikan beberapa hal, terutama utang. Utang sudah menjadi masalah besar bangsa ini karena sudah menyebabkan sebenarnya secara fiskal bangsa ini sudah bangkrut karena bayar utang. 2024 pendapatan negara hanya 2.700, ditargetkan hanya 2.781 triliun. Dipakai bayar utang, bunga sekitar 500 triliun, pokok sekitar 600 triliun, berarti 1.100 triliun. Artinya tinggal sisa hampir 1.800 triliun. Dipakai untuk bayar gaji 500 triliun, dipakai untuk pendidikan 500 triliun, 1.000 triliun, tinggal 781 triliun. Transfer ke daerah 800 triliun, maka sudah minus. Kemudian untuk perbaikan jalan, untuk pertahanan sekitar 130 triliun, perkiraan saya itu sudah minus sekitar hampir 700 triliun. Sehingga tahun depan pemerintah itu harus menarik utang untuk menutupi kekurangan ini 1.250 triliun. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa utang neto bukan berarti bahwa utang itu yang ditarik selama pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi itu menarik utang hampir 1.000 triliun, sekitar 1.000 triliun per tahun. Jadi sebenarnya sudah menarik mungkin hampir 10.000 triliun. Nah, kalau di total dengan utang BUMN sekitar 16.000 triliun. Jadi sekarang sebenarnya negara ini secara indikator ekonomi, secara fiskal itu sudah bangkrut. Saya pikir pengolahan sumber daya alam ini saya perlu garis bawahi bahwa ini harus ditata ulang karena menyebabkan negara ini tidak punya lagi menyerahkan sumber daya alam ini ke negara lain, terutama nikel itu ke Cina, dan negara Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Saya pikir itulah prioritas pembangunan, saya pikir harus diubah betul-betul untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk kebutuhan kepentingan oligarki. Terima kasih, selamat ulang tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang ketiga, dan disinilah berkumpul manusia-manusia bernyali untuk melakukan perubahan.